Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Biasa. Bu, bagaimana Alhamdulillah. kabarnya, Bu? Alhamdulillah Nur, Ibu baik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, sudah siap atau belum nih? Siap, Bu. Udah siap. Ya, Bu. ya dilihat dari Siap, Bu. mukanya ini sudah lelah gitu ya. Apalagi di jam-jam rawan nih, sudah siang gitu ya. Tadi sepertinya Ibu lihat pelajaran matematika ya? Bener nggak? Iya, Ya, Bu, Bu. betul. Ya, Bu. Bener, Bu. Pelajaran Masih pusing matematika. rasanya. Banyak berhitung, Bu. Aduh, pusing. Pusing ya? Oke, nanti Ibu nanti sebelum masuk ke materi, biar kalian tidak pusing, nanti kita bermain game dulu. Oke, namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu minta tolong untuk ketua kelas Andri untuk pimpin doa ya. Silakan Baik, Bu. Andri. Duduk siap gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Andri. Kemudian di sini bagaimana? Ada yang tidak hadir? Atau hadir semua? Hadir semua. Hadir semua, Bu. Sepertinya hadir semua, Bu. Hadir semua ya, Ibu lihat. Alhamdulillah kalau sudah hadir semua, berarti hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran secara lengkap. Kemudian Ibu juga lihat absensinya kelas ini tuh luar biasa, sangat rajin-rajin sekali. Gitu ya. Oke, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau bercerita dulu, mau berdongeng dulu gitu ya. Nanti ketika Ibu bacakan dongeng gitu ya, kalian wajib ketika Ibu menyebutkan kata kelinci gitu ya, kalian wajib memperagakan seperti ini. Coba dicoba. Ayo Nur, peragakan Nur. Sinta, belum memperagakan. Maaf, itu bukan kelinci, Bu, tapi banteng, Bu, ini, Bu. Iya, tidak apa-apa. Ini kelinci Andri. Oh, kelinci. Menurut Ibu. Sudah bisa dipahami? Ini kelinci ya. Kemudian kalau Ibu bilang kata kupu-kupu, maka kalian seperti mengepakkan sayap. Begini ya. Oke, jangan kayak bebek ya Andri ya. Andri peragakannya seperti bebek. Kupu-kupu loh, ini kupu-kupu. Ya, kemudian yang ketiga, kalau ada kata elang gitu ya, kalian memperagakannya seperti burung yang berkicau-kicau gitu ya, biar membedakan dengan tadi kupu-kupu. Jadi setiap ada kata kelinci berarti seperti ini, kupu-kupu berarti seperti sayap gitu ya, kemudian elang terbang. Paham? Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, bisa dimulai ya. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Oke, Ibu ingin bercerita. Judulnya adalah Gempa Bumi yang Tidak Terjadi. Di suatu pagi yang cerah, kelinci, ayo siapa yang belum? Nah, betul. Berjalan-jalan menyusuri hutan. Ia bertemu dengan sahabatnya, kupu-kupu. Ayo kupu-kupu gimana? Ini Naneng belum Naneng memperagakan. Ya. Kemudian hai kupu-kupu. Hai kupu-kupu. Coba lihat langitnya bagus sekali ya. Kata kelinci. Kemudian, iya, bagus sekali ya kelinci ya langitnya. Oke, turun. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, terdengarlah suara kencang, bruk, seperti itu. Kemudian mereka kaget. Aduh, suara apa ya itu kelinci? Ayo, Ayu belum konsentrasi tadi ya. Oke, dilanjutkan.
tadi, "Hai, ini ada suara apa ya, kelinci?" Kata kupu-kupu. Kupu-kupu bagaimana kupu-kupu? Nah, pinter. Kemudian jawablah si kelinci. Kelinci, oke. Wah, jangan-jangan ada gempa bumi nih. Lah mereka berdua. Seluruh penghuni hutan pun berhamburan. Hei, ada gempa bumi, kata kelinci. Oke, cukup. Mereka di penghuni hutan itu saling bertubrukan satu sama lain mencari tempat yang aman. Disitulah Elang, ya Sinta mulai tidak konsentrasi ya, Elang ya, Sinta ya. Oke, dilanjutkan ya. Mereka saling bertubrukan satu sama lain, kemudian di situ Elang merasa heran melihat teman-temannya yang berada di bawah kacau sekali. Dia menyaksikan dari atas, ternyata teman-temannya itu sudah seperti kacau sekali gitu ya. Kemudian si kelinci gitu ya, si kelinci berbicara kepada Elang. Hai Elang, bawa aku terbang dong. Ternyata kupu-kupu. Ayo Andri, jangan seperti bebek. Oke. Bahwa kupu-kupu tidak kuat membawa si kelinci terbang. Jadi dia meminta tolong Elang untuk membawanya terbang. Sudah. Maksudmu apa gitu ya? Kalian kenapa? Kok seperti kacau sekali? Kata si Elang. Ayo, Elang gimana Elang? Aihena gimana Elangnya Aihena? Nah, pinter. Ya, memang kenapa gitu ya? Ditanya. Tadi ada gempa bumi Elang, kata kelinci. Ayo kelinci gimana? Masih konsentrasi tidak? Nah, gitu. Ya. Hah, memangnya ada apa gitu ya? Ada gempa bumi. Ada gempa bumi di mana? Gitu ya. Di sini di hutan ini. Gitu ya. Di situ Elang merasa tertawa terbahak-bahak dan bahagia. Nah, ternyata suara keras tadi itu bukan gempa bumi, tetapi suara gajah jatuh dari pohon kelapa. Bisa dibayangkan gajah jatuh dari pohon kelapa. Gimana bisa manjatnya ya? Ternyata ada juga gajah yang jatuh dari pohon kelapa. Dia merasa lapar, gitu ya. Jadi ketika dia manjat, dia tidak sadar diri terhadap badannya itu. Ya, akhirnya dari situ kelinci pun, ya, kelinci Melinda, Rini, Santi. Bu, maaf. Kalau gajah Ya. gimana, Bu? Kalau gajah tidak usah, Andri kan Oh, tidak ada. Atau Andri mau memberikan praktik gajah bagaimana Andri? Ini aja, Bu nih. Oh, itu apa ya Andri ya? Seperti loncat-loncat gitu ya. Oke, terima kasih Andri. Gitu ya. Nah, dari situlah kupu-kupu, kelinci, dan yang lainnya kembali ke tempat masing-masing. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Wah, ternyata konsentrasinya bagus sekali ya. Tadi ada beberapa yang sudah mulai tidak konsentrasi gitu ya. Termasuk Ibu tadi lucu melihat Andri gitu ya, ketika mengepakkan sayap kupu-kupu itu seperti bebek ya Andri ya. Memang bisanya seperti itu Besar ya ininya, Andri Bu. ya. Besar tangannya Gimana? jadi susah, Bu. Oh, besar tangannya. Oh, seperti itu ya Andri ya. Oke, terima kasih untuk anak-anak karena kalian tadi sudah mengikuti. Bagaimana, sudah konsentrasi atau belum?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Sudah, kalau Bu. sudah konsentrasi, kita bisa masuk ke pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan lagi, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Masih ingat? Ayo, masih ingat tidak? Ceramah. Ceramah. Cerpen, Bukan, Siska. Ayo, lupa lagi ya. cerpen, Bu. Tentang cerita pendek. Ya, kita masih berbicara tentang cerita pendek. Nah, lebih khususnya apa ya? Cerita pendeknya tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Tentang Arin dan mimpinya, Bu. Gimana, Andri? Andri Gimana, lagi Bu? makan apa, Andri? Iya, Andri Enggak, jangan makan ya, Andri ya. Nanti saja ya Enggak makan, istirahat. Bu. Enggak Oh, nggak makan. makan. Ini Gimana acting. Ainur? Ainur? Kita bahas apa Ainur minggu lalu? Nilai kehidupan bukan ya, Bu ya? Iya, betul. Kita minggu lalu membahas tentang nilai-nilai pendidikan atau nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam teks cerita pendek. Nah, kalian juga minggu lalu sudah mendemonstrasikan, sudah mempraktikkan nilai-nilainya. Nah, di nilai-nilai tersebut ada berapa ya nilainya? Bisa sebutkan? Bisa Banyak, sebutkan? Bu. Banyak, Ya, Bu. apa saja? Ada nilai 8, Bu. Sosial. Nilai sosial, moral, kemudian Nilai Agama. Nilai agama, nilai pendidikan, Budaya. pendidikan, politik, budaya, Budaya. ya, Politik. estetika gitu ya, kemanusiaan. politik. Wah, ternyata Politik. kelas ini memang rajin, selain rajin tuh pintar-pintar juga ya. Oke, kita hari ini akan lebih jauh, masih tetap cerita pendek, tetapi kita pembahasannya beranjak kepada unsur-unsur pembangun. Ibu izin membagikan salin dia ya, anak-anak ya. Ya, Bu. Sudah terlihat? sudah, Bu. Sudah terlihat Ada, salin Bu. dianya? Ada, Bu. Sudah. Oke, perhatikan ya anak-anak. Kita hari ini akan membahas tentang unsur-unsur pembangun cerita pendek. Nah, ini juga materi yang tidak baru untuk kalian karena di SMP dahulu gitu ya, di kelas 8 kalian sudah mempelajari. Tapi di sini Ibu akan lebih jauh lagi untuk membahas tentang unsur-unsur cerita pendek. Nah, apa saja sih di KD-nya itu? Ya, KD atau kompetensi dasarnya itu adalah menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Jadi nanti kalian menganalisis unsur-unsurnya itu bukan hanya dari cerita pendek dari internet, kemudian dari koran, tetapi bisa juga dari buku kumpulan cerita pendek. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, di sini nanti ada unsur-unsur pembangunnya terbagi menjadi 6 berdasarkan tema, amanat, tokoh dan penokohan, alur, latar, kemudian yang terakhir ada sudut pandang. Ini untuk tujuannya nanti kita bisa menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dengan memperhatikan tadi tema, amanat, gitu ya. Kemudian tokoh penokohan, latar, alur, kemudian juga nanti terakhir sudut pandang dengan tepat. Kemudian, nah di sini ada apa ya, kalau bahasa Inggrisnya quotes gitu ya, atau kata-kata motivasi dari Badan Pengembangan Bahasa, bahwa kita sebagai warga Indonesia itu harus mengutamakan bahasa Indonesia. Kemudian melestarikan bahasa daerah, bukan hanya menguasai bahasa Indonesia, tetapi bahasa daerah masing-masing juga harus dilestarikan, harus dijaga juga gitu ya. Jadi kalian jangan sampai malu ketika menggunakan bahasa daerah. Justru kalian harus melestarikannya. Dan yang terakhir adalah kuasai bahasa asing. Kira-kira bahasa asing apa yang sudah Andri kuasai? Andri? Bahasa Inggris, Bu. Bahasa Inggris. Dan Andri bahasa sudah. Korea. Bahasa Korea. Wah, ternyata ini Andri sepertinya pecinta drakor gitu ya. Drama Korea. Benar Iya, nggak Bu. Andri? Iya, Benar Bu. nggak Andri? Benar. Ayu, bahasa asing apa Ayu yang sudah dikuasai yuk? Bahasa Inggris, Bu Cindy.
Bahasa Inggris. Ya. Sama bahasa Korea sedikit. Oh, bahasa Omongan Korea. sama Opa Andri. Opa Andri Saya ya. tamanya bahasa Arab, Bu. Bahasa Arab. Oh, berarti Andri sudah menguasai 3 bahasa dong ya? Alhamdulillah, Bu. Bagus sekali ya. Kenapa sih kita harus menguasai bahasa asing, anak-anak? Ada yang bisa jawab? Agar bisa Supaya tidak berkomunikasi ketinggalan zaman, Bu. Kayak Aihena gimana Aihena? agar bisa berkomunikasi dengan orang di luar negara. Agar bisa berkomunikasi dengan orang di luar negara atau bahkan kita sekarang sudah berbaur ya dengan orang asing ya, tidak hanya dengan diri sendiri karena zamannya sudah canggih gitu. Kemudian dari handphone yang kalian gunakan juga pasti menggunakan bahasa asing begitu. Ibu lanjutkan ya. Nah, di sini sebelum ke materi, kalian melihat gambar tidak? Lihat, Bu. Lihat, Bu. Gambar apa ya itu ya? Gambar Baru rumah, Bu. Gambar Rumah impian, Bu. Rumah impian kata Sinta ya. Rumah masa Bagus ya masa rumahnya. depan, Bu. Itu rumah Bu Cindy. Amin, amin sekali Andri. Nanti main ya Andri ya ke rumah ibu ya. Takut ada yang marah, Bu. Ada yang marah. Oh, tidak ada Andri. Ya. Nah, di sini ada gambar rumah. Nah, anak-anak kira-kira kalau mau membuat rumah itu harus mempersiapkan apa saja ya? fondasi, Bu. Fondasi, betul. Uangnya, Bu. Fondasi ya, yang pertama, yang kedua apalagi harus ada apanya kalau rumah? Uang, Semen. Bu. Membeli bahan. Harus ada Batu uang. bata, Oke. batu bata, Ada batu batanya, kemudian apalagi? genteng, Ya, genteng. kaca, Harus ada yang kerjanya, Bu. Harus ada yang kerja buatnya ya, buat rumahnya ya. Kemudian Beli tanah apalagi? dulu, Bu. Kaca, kemudian apalagi? kayu, Kayu, ya. Harus ada pintunya tidak? iya, Kalau pintu rumah. kayu. Mungkin ya. Nah, harus ada pintunya. Kenapa Ibu menggambarkan rumah? Karena ketika kalian nanti mempelajari cerita pendek, itu harus ada pondasinya. Pondasinya ini yang disebut dengan unsur-unsur pembangun. Gitu ya. Nah, kalian kan dulu pernah belajar cerita pendek di SMP. Masih ingat tidak tentang unsur-unsur pembangunnya apa saja? Intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik, Nah, ekstrinsik. ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Sama seperti rumah, ada bagian dalam, ada bagian luar. Kalau intrinsik itu apa ya, Siska ya? Unsur, apa pengertiannya, Bu? Iya, Unsur yang berada atau yang ada di dalam gitu, Bu. Berasal dari dalam, seperti tema, latar, alur, tema, latar, Alur. kemudian penokohan, sudut pandang, amanat. Oke, baik. Bagus sekali Siska, jawabannya sudah lengkap. Sepertinya ini SMP Siska nilainya bagus ya. Makanya masih ingat tentang unsur-unsur Lumayan. pembangunnya. Iya, bagus ya Siska ya. Nah, betul tadi yang disebutkan oleh Siska bahwa yang namanya unsur intrinsik itu adalah unsur yang berada di dalam. Namanya juga gitu ya. Jadi berasal dari dalam teks cerita pendek itu sendiri. Ada tema, kemudian ada alur, sudut pandang, amanat, dan sebagainya. Kalau ekstrinsik berarti yang berada di luar. Gitu ya. Di luar itu maksudnya bagaimana? Cerita pendek itu tidak mungkin ada tiba-tiba gitu ya. Ada penulisnya, ada pengarangnya, ada yang membuatnya. Makanya ketika ada yang membuatnya itu pasti ada hal-hal yang di luar yang mendasari sehingga cerita pendek itu bisa dibuat. Seperti keadaan si pengarangnya, kemudian sosial budayanya, termasuk kemarin nilai-nilai juga yang kalian temukan, ada nilai sosial, budaya, nilai pendidikan, itu merupakan salah satu dari unsur ekstrinsik. Ya,
Ini betul yang tadi disebutkan oleh Siska, unsur-unsur pembangun itu ada tema, amanat, tokoh dan penokohan, alur, latar, sampai dengan sudut pandang. Ibu jelaskan lebih jauhnya, di sini ada tema. Tema itu adalah gagasan, ide, atau pokok persoalan. Jadi ketika si pengarang, si penulis ingin membuat si cerita pendek ini, pasti harus memikirkan dulu idenya atau temanya. Makanya untuk menyampaikan pesan itu tidak jauh dari yang namanya tema. Tema itu banyak ragamnya, ada tema sosial, tema tentang asmara atau cinta gitu ya, tema kemanusiaan, keagamaan, persahabatan, dan banyak yang lainnya. Nah, di sini ada yang sudah pernah membaca cerita pendek tidak? Nih anak-anak. Pernah, Sering, Bu. Sering. Sering, Bu. Sering. Nur, pernah membaca cerpen apa, Nur? Cerpen karangan saya sendiri, Bu. Wah, Nur ternyata sudah pintar ya membuat cerpen. Kamu membuat cerpen apa, Saya, Nur? Tentang kisah hidup saya, Bu. Kisah hidup. Temanya tentang apa, Nur? Lagi galau ya waktu itu ya, Nur? Iya, Bu, tentang cinta-cintaan, cinta monyet. Oh, cinta monyet. Ternyata ibu baru tahu ya kalau cinta itu ada cinta monyet ya. Begitu ya, Nur ya? Iya, Berarti- Bu, ada. Ada ekornya ya cintanya ya, cinta monyet. Berarti Nur senangnya dengan tema cinta-cintaan nih, gitu ya. Karena Iya, kalian Bu. juga memang lagi anak SMA nih, lagi masa-masanya jatuh cinta, gitu ya. Tapi ingat ya, Nur ya, kalau jatuh cinta jangan sampai lupa, ya, Nur ya. Iya, Bu, tetap ingat ibadah, Bu. Nah, betul. Jadi cintanya itu harus membawa ke hal yang lebih baik ya, Nur ya. Jangan ke hal-hal yang negatif. Ibu lanjutkan, kemudian yang kedua ada amanat. Nah, amanat ini berarti pesan gitu ya yang ingin disampaikan. Ternyata ada yang bentuknya tersirat, ada yang bentuknya tersurat. Maksudnya apa ya tersirat dan tersurat itu, ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Santi gimana Santi? Kalau tersirat itu makna yang tersembunyi, Bu. Tidak tertulis dalam teksnya. Kalau tersurat bagaimana? Kalau tersurat sudah ada di sana, Bu, amanat atau pesan yang disampaikannya. Baik, Santi ya. Bagus jawabannya. Betul ya, kalau tersirat itu berarti hanya bisa dirasakan, tersembunyi oleh setiap orang begitu. Nah, nanti ketika menyimpulkan amanat juga bisa jadi antara Santi, antara Andri, antara Aihena dan yang lainnya itu bisa jadi berbeda-beda. Ya, kenapa berbeda-beda? Karena tergantung dengan pemikiran masing-masing pembaca. Nah, namanya karya sastra itu tidak ada yang salah, begitu ya. Jadi semuanya berdasarkan pemikiran dan interpretasi oleh masing-masing pembaca. Kalau tersurat bagaimana? Sudah jelas, tersurat itu berarti dituliskan langsung, ada di teks cerita pendeknya. Begitu. Jadi kalian hanya membaca kemudian oh ini amanatnya menurut saya. Jadi sudah digambarkan. Begitu. Nah, apabila tadi ya temanya tentang misalnya tadi Nur gitu ya, temanya tentang cinta ternyata yang disukainya, maka nanti ketika amanatnya pun makanya tidak jauh dari amanat tentang percintaan. Begitupun dengan misalnya temanya keagamaan, maka tidak jauh juga temanya dari agama atau pengajaran yang berhubungan dengan agama. Paham sampai sini, anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah Paham, kalau Bu. paham. Ibu bisa lanjutkan? Lanjutkan, Bu. Lanjut, Bu. Nah, Ibu lanjutkan ya. Kemudian di sini ada tokoh dan penokohan. Kita tahu yang namanya cerita pendek itu, sebuah cerita itu tidak mungkin kalau tidak ada tokohnya. Gitu ya. Jadi si tokoh itu adalah orang pelaku yang mengemban cerita. Maksudnya mengemban cerita itu bagaimana? Yang melaksanakan, gitu ya, yang melaksanakan cerita di dalam cerita pendek maupun karya sastra yang lain. Kalau penokohan apa? Penokohan itu karakter atau sifat yang
ditimbulkan atau yang diperlihatkan oleh si penulis tentang tokoh-tokoh yang sudah dijabarkan atau yang sudah dituliskan di cerita pendek. Makanya tokoh itu ada 3 gitu ya. Tapi yang mungkin kalian tahu hanya 2, ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, dan tokoh tirtagonis. Nah, ada yang tahu tidak kalau protagonis itu tokoh seperti apa? Yang jahat, Yang Bu. baik. Sama Protagonis ya? Baik, Bu. Yang baik, Bu. tokoh Nah, protagonis yang jahat atau yang baik? yang Baik. Baik, baik, Bu. baik. Ya, Baik. yang Yang baik. soleh, Bu. Ya, yang soleh, Yang yang soleh. baik, Soleha. yang selalu pusat perhatian begitu ya. Kalau di protagonis ini biasanya ini tuh tokoh utama, gitu ya, tokoh utama yang selalu dijadikan cerita biasanya sifatnya protagonis. Kalau antagonis berarti bagaimana? Kalau protagonis yang baik, Jahat, Bu. Tokoh yang yang jahat. menentang, Bu. Yang menentang, apalagi tokoh yang jahat, menentang, kemudian biasanya lawan dari tokoh protagonis ya. Iya, Iya, Bu. Bu, musuhnya biasanya. Biasanya banyak tidak disukai oleh orang-orang karena jahat dan Ya, yang cewek, Bu ya. sebagainya. Oh, kalau cerewet itu menurut Andri antagonis ya? Oh, Tidak yang Antagonis, selalu Bu. ya, Bu. Risik ya. Iya ya. Yang nyinyir mungkin ya. Oh, bisa jadi ya, yang antagonis. Nah, kalau tirtagonis pernah dengar tirtagonis? Pernah, Bu. Pernah, Nah, Bu. berarti apa Penengah. kalau tirtagonis? Penengah. Penengah, Bu. Nah, tokoh penengah atau tokoh yang biasanya memihak begitu ya, memihak yang baik atau tokoh yang di tengah-tengah tidak memihak siapapun Yang karena netral. dia hanya sebagai penengah. Itu yang namanya tokoh tirtagonis. Selanjutnya ada alur gitu ya. Tidak mungkin cerita itu kalau tidak ada namanya alur. Alur ini adalah rangkaian cerita atau jalannya sebuah cerita dari awal sampai akhir begitu. Makanya di alur ini ada yang namanya alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ada yang tahu maksudnya alur maju itu seperti apa? Ada kata maju. Berarti gimana tuh alurnya? Ceritanya maju, Bu. Menceritakan ya dari Tidak ada flashback. Oh, ceritanya maju. Mungkin dari misalnya tokohnya Ainur gitu ya. Ainur dari kecil gitu ya sampai dengan besar gitu. Ya. Kemudian kalau alur mundur bagaimana Nur? Ainur. Kalau alur mundur biasanya ada flashbacknya ya, Bu ya. Jadi mengingat masa lalu begitu bukan ya, Bu? Ya, betul. Kalau alur mundur itu biasanya dari flashback dulu gitu ya, baru Ya. dihubungkan dengan sekarang, sekarang. Kalau campuran berarti bagaimana? Ada maju, ada mundur. Berarti kalau campuran gimana, Ainur? Maju dan mundur, Bu. Oh, maju dan mundur. Ya, maksudnya maju dan mundur ini adalah dicampurkan. Tiba-tiba alurnya lagi maju, kemudian flashback lagi, kemudian maju lagi gitu ya di zaman sekarang. Kayak itu adalah jenis-jenis dari alur. Kemudian di sini juga ada rangkaian alur gitu ya, dari mulai pengenalan. Misalnya di situ ada Ainur tokohnya dengan Andri begitu ya. Mereka bertemu di suatu sekolah karena mereka sama-sama ternyata sudah mempunyai ketertarikan begitu ya. Akhirnya pengenalan di situ Andri itu merasa terpesona dengan Ainur. Begitu. Kemudian yang kedua timbulnya konflik. Oh, ternyata begitu ya. Setelah diselidiki ternyata Nurlaili juga suka dengan Andri begitu. Makanya dia tidak suka dengan Ainur di kelas. Dia selalu membuat gara-gara misalnya ya. Entah itu menghilangkan barangnya atau mengejek Ainur. Kemudian masuk ke konflik memuncak. Di situ konfliknya sudah heboh, terjadi ketegangan begitu ya. Sudah belak-belakan konfliknya. Misalnya tiba-tiba Nurlaili melabrak Ainur gitu. Misalnya, "Hei Ainur, kamu jangan dekat-dekat sama Andri." Begitu ya. Sampai teman-teman yang lain itu melihat atau direkam, bahkan ya kalau sekarang kan lagi, padahal tidak boleh ya hal seperti itu ya. Tidak boleh ya anak-anak ya.
Ini hanya contoh Dan saja. viral, Bu. Iya, nanti jadi viral ya. Kemudian ada klimaks. Klimaks di sini yang misalnya videonya itu disebar ketika Ainur dibully atau Ainur dirundung gitu ya oleh gengnya Nuraili, Ayu dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti ada tahap penyelesaian. Misalnya di tahap penyelesaian ini tiba-tiba Andri menjadi superhero gitu ya yang membantu Ainur dan ternyata Andri lebih menyukai Ainur dibandingkan Nuraili seperti itu ya. Makanya di sini Nuraili juga dihukum oleh sekolah misalnya karena tadi menyebarkan video tentang perundungan. Makanya di situ terjadi penyelesaian. Itu adalah contoh kecilnya dari cerita pendek ya. Kemudian selanjutnya ada latar. Latar itu kira-kira terbagi menjadi berapa ya anak-anak ya? Ada yang tahu? Bagi Bu. 3 bukan, Tiga, Bu? Bu. 3, Bu. Ya, Tiga, Bu. bagi 3. Apa saja? Latar tempat, Tempat, waktu, dan suasana. Oke, latar tempat, waktu, dan suasana. Kalau tadi Ibu mencontohkan cerita pendek singkat gitu ya tentang Andri, Nuraili, dan Ainur, berarti tempatnya di mana ya? Terjadinya? Sekolah. Di sekolah. Sekolah. Berarti waktunya kapan? Waktunya? Waktunya siang Ya. atau bisa Iya. juga pagi. ya. Oke, yang penting Pukul dalam 10, Bu. waktunya ya terjadinya di sekolah ya katanya ya. Berarti bisa jadi pagi, bisa jadi siang hari. Suasananya berarti bagaimana tuh dari cerita yang tadi Ibu jelaskan? Senang, Bu. Oh, ternyata Andri senang. Kenapa senang Andri? Direbutkan oleh 2 perempuan, Bu. Oh, ternyata ini Andri senang karena diperebutkan oleh Ainur dengan Nurlaili. Benar nggak Nur? Nur, suasananya senang Nur, kata Andri Nur. Iya Pak, kalau Andri senang Bu, kan Andri yang direbutin. Iya, berarti kalau Nur gimana Nur? Perasaannya Nur? Kalau saya sedih Bu, Sedih, karena kenapa Nur? karena 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 nggak bisa, aku ya, Nur ya. iya karena tidak bisa fokus sama satu Bu. Oh, karena ternyata Nur itu ternyata tidak berbalas cintanya ya. Harusnya Iya, Bu. Andri kan memilih Nur, ternyata memilih Ainur gitu ya. Ainur. Betul. Nah, berarti suasananya di situ, suasananya sedih gitu ya untuk Nurlaili, kemudian untuk Andri dengan Ainur mungkin merasa bahagia. Begitu. Benar yang namanya latar itu ada 3, tempat, waktu, dan suasana. Ingat ya, bahwa latar itu bagian penting dari cerita. Karena kita tidak mungkin kalau ada cerita tidak ada latarnya. Selanjutnya, ini adalah contoh dari latar yang dari Ibu temukan dari cerita pendek gitu ya. Sebotol hujan untuk Safardi karya Joko Pinurbo. Ada yang bersedia untuk membacakan? Anak-anak? Ada? Saya Ada boleh, yang bersedia? Ya, silakan Sinta, boleh. Ya, baik Bu. Malam itu sepulang dari lembur di kantor, saya sempatkan berbicara dengan diri saya sendiri. Dalam naungan hangat kopi, saya membaca tulisan Seno Gumira Aji Dharma. Alangkah mengerikannya menjadi tua dengan kenangan masa muda yang hanya berisi kemacetan jalan. Ketakutan datang terlambat ke kantor. Tugas-tugas rutin yang tidak menggugah semangat. Dan kehidupan seperti mesin yang hanya akan berakhir dengan pensiun tidak seberapa. Kepala saya langsung menggigil. Saya memerlukan miras, minuman waras, atau obat penenang untuk menghadapi bayangan kengerian menjadi tua di Jakarta. Cerpen Oke. Sebotol Hujan untuk Sapardi, karya Joko Pinurbo. Tepuk Sudah, tangan dong Bu. untuk Sinta. Terima kasih Sinta sudah membacakan. Nah, kalau lihat dari contoh latar di sini, berarti latar tempatnya di mana ya, anak-anak ya? Di mana warung tuh? kopi, Bu. Di warung kopi. Kenapa bisa di warung kopi, Andri? Ada kopi di sana, Bu. Ada kopi, berarti kalau kopi itu harus di warung kopi, begitu? Dalam naungan hangat kopi, berarti sedang minum kopi. Oke, sedang meminum kopi. Kalau waktunya, berarti kapan Andri waktunya? Waktunya malam hari ketika hujan turun, Bu.
Kayak malam hari, suasananya bagaimana, Andri? Dingin. Dingin. Di sini ada kata kunci ya, Andri ya. Kira-kira apa tuh kata kuncinya? Suasananya. Membingungkan, Bu, karena ada kata bingung. Membingungkan. Di sini ada kata kepala saya langsung menggigil, berarti gitu ya. Dia merasa ngeri, begitu ya. Dia termasuk tadi dingin juga kata Andri. Di situ ada kata menggigil karena dia membayangkan betapa ngerinya menjadi tua di Jakarta dengan rutinitas yang tidak menggugah selera sama sekali. Paham sampai sini anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Ibu lanjutkan Bu. ya. Nah, yang terakhir itu ada sudut pandang. Nah, sudut pandang itu apa? Sudut pandang itu adalah cara memposisikan si penulis atau si pengarang itu seperti apa. Tekniknya seperti apa, strateginya ketika menyampaikan cerita. Entah dia mau jadi orang pertama ataupun orang ketiga. Dia mau terlibat atau tidak, atau dia hanya menceritakan seolah-olah kejadian orang lain. Begitu. Makanya sudut pandang itu ada orang pertama, biasanya kata kuncinya aku, kemudian bisa juga dengan kata saya. Kalau sudut pandang orang ketiga, bisa kata dia, ia, atau menyebutkan nama si tokohnya. Jadi menceritakan cerita tetapi langsung menyebutkan nama tokohnya, misalnya Andri, Nur, kemudian Sinta, dan sebagainya. Jadi tidak menggunakan kata aku atau saya. Nah, di sini ada sudut pandang. Ya, Ibu minta satu orang untuk membacakan. Ada yang bersedia untuk membacakan? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Saya, Bu. Ya, di sini yang muncul di Ibu ada Santi. Silakan Santi dibacakan. Bu, izin ke belakang, Bu. Ya, silakan Andri. Jangan lama-lama ya, 5 menit ya Andri ya. Ya, Bu. Silakan Santi. Saya jatuh cinta pada puisi gara-gara pada suatu malam. Sebelum tidur, membaca seuntai kata dalam sebuah sajak Sapardi Djoko Damono. Masih terdengar sampai di sini, dukamu abadi. Waktu itu saya masih duduk di kelas 2 SMA dan belum punya cita-cita. Kata-kata itu terus menggema dalam kepala saya dan membuat saya semakin suka bersendiri bersama puisi. Sempat terbetik keinginan untuk ikutan menjadi penyair, tapi menurut sahabat dekat saya, kepala saya kurang abnormal untuk mendukung keinginan saya. Lebih baik jadi teman penyair saja, ujarnya, dan saya mengiyakannya. Cerpen sebotol hujan untuk Sapardi, karya Djoko Pinurbo. Ya, terima kasih Santi yang sudah membacakan gitu ya. Anak-anak kira-kira yang tadi sudah dibacakan oleh Santi. Iya, silakan. Jangan lama-lama ya. Nah, ketika tadi yang sudah dibacakan oleh Santi, berarti cerita tersebut memakai sudut pandang apa ya? Orang pertama atau orang ketiga? Pertama, Bu. Orang pertama. Kenapa Pertama, Bu. Aihena orang pertama? Karena menggunakan sapaan kata saya. Ya, karena menggunakan sapaan kata saya. Di situ banyak sekali ya kata saya. Berarti ini menandai kata kunci bahwa cerita pendek tersebut memakai sudut pandang orang pertama atau yang terlibat. Gitu. Nah, sampai sini paham mengenai materi tadi dari unsur-unsur pembangun cerita pendek anak-anak? Paham, Bu. Paham. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjut? Ada tidak? Jangan malu-malu ya. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Insya Allah Sudah paham, cukup, Bu. sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham, di sini Ibu akan memberikan tugas kelompok, namun sebelum tugas Ibu membagi kelompok dulu, gitu ya. Di sini kelompok 1 ada kelompok Putu Wijaya, ada anggotanya ada Andri, ada Rini, dan Siska. Kemudian untuk kelompok 2 ada kelompok Ahmad Tohari, yaitu Ainur, Ayu, dan Aihena. Kelompok 3 ada kelompok Seno Gumira, ada Nurlaili, ada Melinda, kemudian ada Naneng. Dan kelompok 4 ada kelompok Eka Kurniawan, gitu ya. Jadi ini kelompoknya ada 2 orang karena kita ganjil begitu ya. Ada Sinta dan Santi. Tidak apa-apa ya, 2 orang juga ya, Sinta dan Santi ya.
Tidak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Ya, sudah dipahami? Sudah dipahami belum? Ya, baik, Bu. Paham, Bu. Baik, kalau sudah dipahami, nanti Ibu sudah kirim ya di grup WA ya, ada LKPD atau Ibu juga sudah menyiapkan gitu ya. Jadi nanti kalian membuka LKPD-nya, kemudian untuk tugasnya apa, Bu? Jadi tugasnya itu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek yang berjudul Basa-basi karya Jujur Prananto, gitu ya. Jadi kalian nanti menganalisis berdasarkan tadi yang sudah dijelaskan, ada tema, ada amanat, tokoh penokohan, alur, latar, hingga sudut pandang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, bisa duduk secara berkelompok ya. Baik, Kondusif Bu. ya. Baik, Ya, Bu. silakan duduk Andri, berkelompok mana dulu Andri? ya. Ini mana ini? Ya, Ya, Bu, sudah saya duduk sudah berkelompok. Ya, ya. Nih. Gimana Santi? Ini saya sudah berkelompok, Bu. Ya, bagus. Ya. Ya, dengan Sinta ya, kelompoknya ya Ya. berdua. Ya, sudah ya. Kalau sudah, silahkan Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan tentang analisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Ya, semuanya harus bekerja, tidak boleh ada yang saling apa ya, kamu yang mengerjakan. Biasanya kan seperti itu ya, bergantung pada satu orang, itu tidak boleh. Semuanya harus sama-sama bekerja. Oke, silakan 20 menit dari sekarang untuk tugasnya. Bu, saya kelompok mana, Bu? Rumah Andri Stup. tadi ke belakang ya. Andri itu kelompoknya Kelompok dengan satu. Rini dan Siska ya, Andri ya. Iya, Andri. Kelompok Sudah 1. paham Andri? Oh iya, Kelompok 1 Mbak ya, Siska Andri ya. ya. Iya, nanti Ya. Andri belajar untuk presentasi dan menanggapi ya, Andri ya. Ya, Bu, nanti ada Siska sama Rini. Nah, jangan saling Apanya? mengandalkan ya, Andri ya. Tidak boleh ya. Iya, Bu, tuh Andri, Bu. Nah, sok silakan kondusif. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi ya, anak-anak ya. Sudah selesai atau belum? Belum, Bu. Sebentar lagi, Bu. Ya, Nur sudah selesai? Tinggal Belum, bagian Bu. apa, Nur? Masih bagian ini, Bu, alur. Ya, sedikit lagi ya, Nur. Siska, Iya, Bu. sudah selesai atau belum, Siska? Dikit lagi, Bu, ditulis dulu. Ya, Siska, Andri ikut kerjasama nggak, Siska? Ikut, Bu. Ini udah Ya, dibagi. alhamdulillah. Kelompoknya Ainur ini sudah sampai mana, Ainur? Masih proses, Bu, sebentar lagi. Ya, baru sampai mana, Ainur? Unsur yang mana? Sekarang sedang amanat, Bu. Ah, amanat masih jauh ya? Enggak, Bu, amanat sudah. Oh, mana sudah? Ini, Bu, sudut pandang. Ah, berarti yang terakhir ya. Iya, Diselesaikan ya, Ainur ya. ya, Bu. Kelompoknya bekerja semua tidak? Bekerja, Bu. Mana ya, Ayu? Ah, bagus Ayu kalau malah kerja jalan-jalan. semua. Bu. Jalan-jalan. Ah, Ayu mungkin lagi mencari inspirasi ya, Ayo, sepertinya ya. ayo Lagi kita mikir bereskan. ini, Ainur. Lagi cari Ya, jangan nyontek ya, Ayu Nggak ya. usah dikasih nilai, Bu. Mikirnya jangan Iya, jauh-jauh dari kalau yang nyontek jangan kelompok. dikasih nilai ya. Kelompoknya Sinta dan Santi sampai mana? Ini Bu baru baru menentukan sudut pandang Bu. Ya, sudut pandang berarti sebentar lagi ya. Ya, waktunya tinggal 3 menit lagi. Nanti habis ini kalian untuk mempresentasikan setiap kelompoknya. Ada perwakilan yang presentasi ya.
Baik, waktunya sudah selesai. Silakan, ada kelompok yang ingin presentasi. Sudah selesai semua kan? Sudah, Bu. Ya. Ya, siapa yang mau presentasi? Kelompok mana nih? Ayana maju yuk. Ayo, kita Nah. maju yuk, kita aja. Yuk. Tuh ya, Yuk, kelompok mana ayo. nih? Kelompok Ayo biar cepat beres. kelompok Ainur berarti kelompok 2 ya? Ya, Bu. Kelompok Ahmad Tohari ya? Ya, Bu. Oke, baik. Bu. Nanti silakan kelompok kedua untuk presentasi, kelompok yang lainnya menanggapi ya. Jadi jangan sampai hanya diam saja, tapi untuk menanggapi kelompok yang presentasi. Baik, silakan Ainur dan kawan-kawan kelompok 2. Baik. Boleh. Yuk maju Siapa yuk. dulu? Ainur dulu ya. Ya, boleh. Ayo kita buka presentasinya. Ayo, Assalamualaikum ayo dulu ya. Ahena, ayo kita bareng yuk. Kalau saya yang mana? Latar sama alur ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami dari kelompok apa? Ainur? Kelompok 2. Ahmad apa ya? Tohari akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Ya. Aku dulu ya. Aku tokoh. Boleh. Oh iya. Berarti aku dulu ya, yuk. Tema sama amanat. Oh ya udah, tema ya. Ayo, jangan rebutan. Enggak, kita suka begitu Bu Guru, berebutan, nanti dapat nilai lebih kan? Ya, dapat. Ruten aja, yuk, ruten. Apa? Is. Ya, saya tema ya. Tema yang sudah kita dapat berkelompok, akhirnya kita menemukan temanya bahwa tema dalam cerita itu tentang sosial karena menceritakan tentang kehidupan sosial di sebuah Nur, perkantoran. jangan ribut ya, Nur. Ya, ntar dulu. Nur ngobrol mulu, Nur. Iya, Nur, jangan berisik ya, Nur. Ini Ayu lagi presentasi, Nur. Ibu, maaf. Kurangin aja, Bu, nilainya, Bu. Ya, Nur, sudah kondusif. Silakan Ayu dilanjutkan. Oke. Bukti dari tema sosial itu di sini ada bahwa basa-basi mengandung pengertian adat sopan santun ataupun tata krama pergaulan yang pastinya memiliki konotasi maupun denotasi yang serba positif. Bukankah kata-kata sopan, santun, pergaulan yang tertata memang sulit mengarahkan pikiran kita pada sesuatu yang negatif? Mestinya memang begitu. Begitu bukan Bu Cindy? Itu dari kelompok kami, kelompok 2. Betul, Nur. Dilanjutkan ya. Yuk, Ayo, Ayo dilanjutkan. Ainur. Ainur, tidak ada suaranya, Ainur. Yang kedua ada amanat. Amanat yang kami temukan itu adalah janganlah menjadi orang yang suka berbasa-basi untuk menyenangkan orang lain. Tidak baik terlalu banyak basa-basi, berterus teranglah karena jujur adalah sifat terpuji. Untuk buktinya, yang pertama itu jadi demi kepantasan kita harus berbohong. Membohongi Bu Siska, membohongi anaknya, cucunya, membohongi diri kita sendiri. Yang keduanya, saya tidak tahan lagi terlalu banyak basa-basi atau membaca ucapan basa-basi. Itu untuk amanat. Lalu di sini juga ada tokoh dan penokohan, Bu. Di sini tokohnya itu ada Rati, istrinya Jumardi, ada Bu Siska, dan ada Jumardi. Lalu untuk buktinya di sini Rati itu sifatnya itu protagonis, Bu. Yaitu bijak. Sabar Bang, Rati selalu menasihati. Aku yakin kamu bisa mengatasi masalah yang sebetulnya sederhana ini. Ada Bu Siska, tokohnya itu antagonis, Bu, suka pamer dan ria tentang segala harta dan keluarganya. Di sini ada buktinya, berikutnya muncul kiriman foto hidangan sarapan di rumah Bu Siska atau snack dan secangkir minuman panas yang akan direspons dengan munculnya berbagai komentar dari para anggota grup. Sedap, enak sekali, delicious, dan semacamnya. Jadi Bu Siska itu pamer, Bu, di situ. Nah, kemudian ada juga tokoh satu lagi yaitu Jumardi. Jumardi ini tokohnya protagonis juga. Dengan sifatnya itu gigih, mentalnya kuat, percaya diri, dan tegas. Ada buktinya di sini. Saya tidak tahan lagi terlalu banyak membaca ucapan basa-basi. Nah, kemudian satu lagi juga itu
sifatnya itu ada juga muak, Bu. Jadi Jumardi itu tidak suka dengan orang yang berbahasa basi begitu. Kemudian yang satunya lagi gigih, bermental kuat, punya rasa percaya diri yang tinggi, dan ini yang nampaknya menjadi ciri paling khas dari Dik Jumardi, tidak suka berbahasa basi. Begitu, Bu. Satu lagi ya, Bu, alur. Ya, Ada dilanjutkan. alurnya itu alur maju karena menceritakan kronologis Jumardi menjadi karyawan Bu Siska hingga dia bekerja ke luar negeri. Di sini ada buktinya itu Bu Siska atasan Jumardi, Direktur Utama BUMN tempat Jumardi berkarir. Begitu, Bu. Bisa Ya, dilanjutkan oleh bagus, Ainur. Berarti dilanjutkan oleh Aihena ya? Saya Bu. Ya, silakan Aihena. Untuk unsur intrinsik yang akan saya bahas itu mengenai di latarnya, Bu. Di latarnya itu latar tempatnya ada di yang pertama ada di rumah Jumardi. Waktunya malam hari, suasananya kesal dan muak. Bukti kutipannya itu aku nggak mau datang, seru Jumardi pada Ratih, istrinya yang sudah selesai mandi dan siap-siap berdandan untuk datang malam ini ke acara Bu Siska. Aku sudah memutuskan untuk tidak mau lagi memenuhi undangan Bu Siska buat datang ke acara-acara di rumah dia. Apalagi kalau jelas-jelas itu acara keluarga. Kenapa? Aku sudah muak dengar omongan basa-basi. Itu merupakan bukti kutipan latar tempatnya yaitu di rumah Jumardi waktu malam hari suasana kesal dan muak. Nah, untuk selanjutnya tempatnya di rumah Bu Siska, waktunya malam hari dan suasananya menjengkelkan bagi Jumardi. Bukti kutipan teksnya itu Bu Siska atasan Jumardi, Direktur Utama BUMN tempat Jumardi berkarir, memang gemar menyelenggarakan acara kumpul-kumpul di rumahnya yang megah di Bilangan, Jakarta Selatan. Sekali dalam sebulan sudah pasti ada arisan bagi para pejabat eselon 2 dan 1. Di samping itu banyak pertemuan tidak rutin seperti pesta ulang tahun 6 putra-putri dan 4 cucu Bu Siska seperti yang diselenggarakan malam ini. Untuk selanjutnya masih ada latarnya yaitu mengenai tempatnya itu di kantor, yaitu di ruangan Bu Siska, waktunya siang hari, suasananya kesal menahan amarah. Untuk bukti kutipan teksnya, apanya yang sederhana, kamu harus tahu apa yang terjadi kalau aku sendirian menghadap Bu Siska di ruang kerjanya. Pernah terjadi dia tiba-tiba masuk ke toilet dan kemudian keluar mengenakan baju baru model kimono yang konon dia beli di Tokyo. Tolong kamu bayangkan Bu Siska dengan berat hampir 100 kilo mengenakan pakaian yang biasa dipakai gadis-gadis Jepang yang super langsing dengan dada sangat serius bertanya, bagus kan saya pakai baju ini? Hampir saja aku jawab, enggak Bu, bajunya memang bagus banget tapi sama sekali enggak cocok buat ibu. Untung aku ingat anak-anak kita masih kecil, masih perlu banyak biaya buat menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi. Jadi dengan sangat terpaksa aku jawab, bagus Bu. Untuk selanjutnya, sudut pandangnya yaitu orang ketiga karena menggunakan kata dia dan menyebutkan nama para tokoh. Bukti kutipannya, namun bagi Jumardi, formula dua kata itu ternyata bermakna sebaliknya. Saat masuk ke telinga dia, yang lebih nyaring terdengar bukan kata basinya, tapi justru bukan kata basanya, tapi justru basinya yang sungguh-sungguh mencitrakan sesuatu yang serba buruk. Sekian mungkin Bu presentasi dari saya dan teman-teman. Apabila yang lainnya ingin menanggapi, silakan. Baik, bagus ya tadi presentasi dari kelompok 2, dari kelompok Ahmad Tohari, ada Ainur, Ayu, dan Aihena. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ayo kelompok lain, ada yang mau menanggapi tentang... Oleh saya, Bu. Ya, gimana Andri? Menanggapi presentasi dari kelompok Ainur ya, sama Aihena dan Ayu. Tadi sudah bagus, Bu. Semua struktur, semua unsurnya sudah ada, amanatnya, temanya, dan sama dengan apa yang kami analisis. Namun menambahkan saja dari amanatnya, Bu. Ya, Amanatnya silakan. mungkin bisa tambahkan mengenai ketika kita dalam dunia pekerjaan harus memiliki etika yang baik, apalagi dalam kehidupan sosial. Jangan sampai kita menjadi
angkuh, kemudian memperlihatkan kepunyaan kita kepada orang lain. Itu saja, Ya, Bu. jadi jangan ria ya, Andri ya. Jadi Jangan ria, orang ya. ya. Ya, Ya, ria. seperti itu. Oke, ada lagi tanggapan dari kelompok yang lainnya? Ada? Sudah cukup? Saya Bu, Ya, Nur, bagaimana Nur? menanggapi Tanggapannya? dari amanatnya saja Bu. Ya, boleh, Nur. Jadi amanat yang kami temukan yaitu kita tidak boleh hidup untuk berbohong demi menyenangkan orang lain dan atasan dari cerita tersebut, Bu. Ya, baik Nur. Berarti dari kelompok Andri, dari kelompok Nur gitu ya, menanggapi tadi secara keseluruhan berarti sama begitu ya, hampir sama, hanya berbeda di amanat. Tadi yang seperti Ibu jelaskan juga di awal ya, bahwa kita itu boleh memiliki amanat yang berbeda-beda. Jadi tergantung dengan pemikiran kita sebagai pembaca, kita boleh dan bebas mengambil amanat yang manapun. Tadi benar, kita tidak boleh berbahasa basi, langsung to the point gitu ya. Kalau tidak suka ya tidak suka. Kemudian tidak boleh punya sifat ria seperti Bu Siska. Di sini bukan Siska ya, tapi Bu Siska. Kebetulan yang dijelaskannya itu adalah Bu Siska di sini tokohnya. Iya, Kemudian Bu. tadi kata Nur, tidak boleh kita itu hidup dalam kebohongan. Kita itu tidak boleh menjadi diri orang lain, tapi harus menjadi diri sendiri. Oke, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 2. Tepuk tangan dong semuanya untuk kerjasamanya. Terima kasih. Ya, untuk tugas kelompok sudah cukup. Ibu rasa kalian sudah memahami. Sekarang Ibu lanjutkan, ada tugas individu gitu ya. Jadi kalian di samping ada tugas mandiri, ada tugas individu. Nah, ini untuk tugas individunya itu masih sama tentang cerita pendek, tetapi cerita pendeknya itu yang berbeda. Jadi kalian cerita pendeknya tentang ini ya, Ibu tampilkan, ada juga di LKPD, nanti kalian bisa lihat. Nah, ini tugas individunya, bedanya cerita pendeknya tentang aroma doa Bilal Jawad, karya Raudal Tanjung Manua. Sudah bisa dilihat di LKPD, anak-anak? Sudah, Bu Guru. Sudah ya, sudah ada ya? Sudah. Sudah ada, Bu. Ya, Ibu kasih waktu, ini tugasnya mandiri ya. Tugas individu sudah bukan tugas kelompoknya lagi, silakan tapi boleh saling bertanya, komunikasi dengan yang lainnya. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Dari sekarang silakan dikerjakan. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan boleh ditanyakan. Ada kesulitan tidak? Maaf ya Bu, tadi nggak di mute. Ya, Santi ada kesulitan tidak mengerjakan tugas individunya? Tidak Bu. Tidak, gampang ya. Dilanjutkan ya, Ya. Santi ya. Waktunya tinggal 8 menit lagi. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Silakan yang sudah selesai bisa langsung dikumpulkan. Ya, Ibu nanti minta tolong Andri juga ya, Andri ya, untuk hasil dari LKPD-nya untuk dikumpulkan ya. Yang sudah boleh pulang, Bu. Ya, nanti bareng ya, Andri ya, tidak boleh langsung pulang ya. Andri pulang terus pikirannya. Iya ya, mentang-mentang sudah pelajaran matematika, sudah jam terakhir, jadinya pulang aja. Bu, perencongan. Janjian Bu sama Ainur. Andri Oh udah di iya ya, depan. sama Ainur ya, janjian ini ya. Enggak, Bu. Andri tuh mau masak mie katanya. Oh, lapar ya? Sepertinya sudah lapar ya. Oke, baik. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah Bu. selesai, sudah dikumpulkan semua ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, kalau sudah selesai semua,
Sekian presentasi atau tadi kelompok, kemudian sekarang tugas individu, kemudian materi hari ini ternyata sudah selesai, begitu ya. Nah, Ibu minta satu orang, ada yang bisa menyimpulkan tidak pembelajaran kita hari ini? Boleh, Bu. Ya, Santi silakan. Kita sudah belajar apa ya, Santi? Kesimpulannya hari ini kita sudah menganalisis cerpen ya. Tadi unsur pembangun cerpen ada 2, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Mulai dari unsur intrinsik, mulai dari tema, amanat, penokohan, alur, latar, dan sebagainya. Kemudian ada juga tadi unsur ekstrinsiknya. Itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Selebihnya saya lupa lagi. Ya, terima kasih Santi, sudah bagus ya. Tadi kesimpulannya kita sudah belajar tentang unsur-unsur pembangun cerita pendek. Ada intrinsik, kemudian ada unsur ekstrinsik. Nah, insya Allah materi ini akan berlanjut anak-anak ya. Akan bermanfaat sekali untuk nanti di pertemuan berikutnya. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan belajar menulis cerita pendek atau mengonstruksi cerita pendek berdasarkan unsur-unsur pembangun yang tadi sudah dijelaskan, yang sudah kita bahas gitu ya. Ada dari tema, amanat, latar gitu ya, alur sampai dengan sudut pandang gitu ya. Jadi Ibu ucapkan juga terima kasih kepada kalian yang sudah bekerja sama. Tadi Ibu lihat juga ya hasil dari tugas individu maupun kelompoknya sudah bagus gitu ya. Nanti Ibu nilai, kemudian nanti Ibu sampaikan juga gitu ya. Nah, ternyata pembelajaran kita sudah selesai. Sebentar lagi bel pulang ya, 5 menit lagi. Itu ya, silakan nanti kalian beres-beres, kemudian jangan lupa piket. Nanti yang piket tetap ya jangan kabur. Hari ini yang piket siapa? Ayo, masih ingat? Ainur, Ibu. Siska, Bu. Nah, Siska, Andri, kemudian Bu, Andri. Ainur, Andri, Bu, jangan nggak pernah piket, Bu. ya, Andri jangan suka lupa. kabur, Bu. Oh, Andri, Andri. jangan pulang dulu, piket dulu, Saya Andri. setiap hari piket, Bu. Nah, tiap hari piket teladan sekali Andri ya. Piket di kantin maksudnya, Bu. Nah, betul. Tadi Andri sudah pikirannya ke pulang terus ya. Ya, baik. Silakan Andri, boleh pimpin doa kembali untuk pulang, kemudian nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Silakan Andri. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman, rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.